Ya, sebelum saya lanjutkan, saya berharap PowerPoint yang pertemuan pertama Bapak Ibu sudah menerima semua. Sudah ya, pastikan sudah mendapat supaya bisa dipelajari di rumah sebagai file juga supaya kita tahu progres kita sampai di mana. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Eh, Bapak Ibu, karena kita ada 6 kali pertemuan, maka saya membagi menjadi dua, dua, dua. Artinya apa? Dua kali pertama itu pengetahuan sesuatu yang informasi yang perlu diketahui. Dua pertemuan di tengah adalah kita nanti belajar membangun sebuah khotbah, praktek. Jadi untuk pertemuan yang ketiga dan keempat, Bapak Ibu lebih prepare kertas, gitu ya, boleh menyiapkan kertas, alat tulis. Jadi tidak hanya mendengar, ada hal yang harus dicatat, ada hal yang harus kita praktekkan bersama-sama. Nanti pertemuan 5 dan 6 adalah pertemuan persiapan untuk khotbah. Jadi sebuah khotbah itu kita mengetahui dulu, kemudian yang kedua membangun khotbah, yang ketiga mempersiapkan khotbahnya, praktek khotbahnya bagaimana. Sehingga ketika Bapak Ibu melaksanakan tugas sudah lengkap pengetahuannya dan bahan-bahannya sudah bisa digunakan dengan baik. Itu sekilas dari saya dan kita bersama-sama belajar tentang homiletik bagian yang kedua ini. Iya, saya nggak kelihatan. Syarat-syarat penting pengkhotbah. Jadi pengkhotbah itu harus punya syarat, paling tidak inilah, ada begitu banyak mungkin, tetapi saya ingin apa yang saya ketahui, saya sharingkan, saya alami, ini yang saya bagikan kepada rekan-rekan sekalian. Seorang pengkhotbah harus memandang firman Tuhan atau Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi dalam hidup kita. Setuju? Kenapa ini begitu penting? Karena ada begitu banyak hari-hari ini atau mungkin Bapak Ibu mengetahui hamba Tuhan pegangannya bukan firman Tuhan lagi. Ya, ada buku-buku filsafat, kemudian yang dipegang informasi media sosial, sehingga yang dikhotbahkan adalah konten-konten yang tidak mengekspos firman, tetapi menceritakan hal-hal yang terjadi pada hari-hari ini atau pengalaman-pengalaman hidup menjadi sebuah konten yang terbesar dalam setiap penyampaian firman Tuhan dan itu keliru. Seharusnya seorang pengkhotbah harus menjunjung tinggi Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi dalam hidup kita. Artinya apa? Sumber penyampaian firman harus Alkitab. Memang ada hal yang perlu kita ketahui bahwa biasanya di sebelah kanan kita ini Alkitab, di sebelah kiri kita ini informasi. Jadi Alkitab dan informasi ini berjalan secara seimbang. Kita juga perlu informasi yang beredar hari ini, tetapi kita juga menggali firman Tuhan dengan tepat. Nah, kecenderungan hari ini orang pengen langsung ke masa kini. Yang penting hari ini, yang penting hari ini. Satu kali ketika saya habis ibadah, kemudian makan di sebuah tempat, tempat itu begitu ramai, ternyata banyak orang Kristen yang makan di tempat itu. Salah satunya ada orang-orang Kristen dari jemaat yang cukup besar di Semarang. Saya mendengar percakapan mereka berkata gini, nah khotbah itu yang begini ini. Khotbah kok membicarakan Yusuf. Khotbah kok Musa. Bosen katanya gitu ya. Ya yang seperti ini, apa pengalaman kita dengan Tuhan itu khotbah yang bagus. Jadi nggak usah bahas-bahas lagi Musa. Nggak usah bahas-bahas lagi yang zaman-zaman dulu. Nah, artinya sekelompok jemaat ini senang dengan pengkhotbah yang dalam tanda kutip kekinian. Kekiniannya itu sebenarnya tidak salah. Tetapi justru konten yang harus ditekankan kebenaran pada teks Alkitab menjadi otoritas tertinggi daripada kekiniannya. Ya, saya pikir kita paham hal itu.
kembalikan kepada hal yang benar bahwa ayo dalam hati kita, hidup kita, Alkitab yang kita miliki harus menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita. Ini harga mati. Kemudian yang kedua, syarat penting pengkhotbah adalah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab dalam kenyataannya banyak orang bisa berkhotbah, bahkan bukan Kristen pun bisa berkhotbah. Ya, isinya motivasi, ya, bahkan banyak penyusup-penyusup di dalam gereja, dan kita mudah tertipu dengan orang-orang tertentu yang manis, ya, perkataannya, tapi belum percaya kepada Yesus. Jadi ini penting sekali. Seorang pengkhotbah harus memastikan diri percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, syarat yang penting berikutnya, pribadi yang berdoa dan merenungkan firman Tuhan serta pembelajar. Suatu hari ketika kita mulai expert di dalam menggali firman, mulai dengan mudah saya berkhotbah, kecenderungan ini biasanya menurun. Sudah mulai malas berdoa karena informasi di Google cukup banyak. Gampang, tinggal ambil, tinggal edit sedikit, kita bisa mengkhotbahkan. Sehingga kita bisa berkhotbah dengan khotbah bermacam-macam, tetapi melupakan satu esensi yang penting, doa. Artinya kita mengandalkan Roh Kudus, meminta pertolongan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, serta belajar. Syarat penting seorang pengkhotbah, Pak, Ibu, kita harus belajar. Penting sekali belajar. Jadi sesibuk apapun ketika kita memang diminta di jadwal atau kita sudah mengatur jadwal pelayanan kita untuk menyampaikan firman, kita perlu ambil waktu. Ada orang yang sehari mengambil waktunya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ada juga yang beberapa hari, tidak dari jam pagi sampai sore, tidak. Tentunya ada waktu khusus disiapkan supaya ketika menyampaikan firman Tuhan hari Minggu, semuanya matang karena hasil pembelajaran dan perenungan dengan firman. Jadi mohon jangan mendadak. Artinya begini, besok menyampaikan firman, malam ini kita belajar seperti mahasiswa SKS ya, sistem kebut semalam. Jangan, karena kualitasnya akan berbeda dengan ketika dengan sabar belajar firman Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus menemukan ide-ide dalam Alkitab. Bapak Ibu membangun bingkai khotbah dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Hasilnya beda. Kemudian yang berikutnya, syarat penting pengkhotbah, sabar menantikan saat Tuhan untuk berkhotbah. Nah, ini ada hamba-hamba Tuhan mungkin yang hari ini begitu sibuk, hampir setiap minggu khotbah, bahkan mungkin dalam minggu itu 3 kali khotbah terus ada. Tapi ada juga orang-orang yang merasa saya sudah siap nih berkhotbah. Tapi kok enggak dikasih kesempatan ya. Nah, saran saya adalah sabar menantikan saat Tuhan. Bagaimana caranya? Bagian penting dalam hidup kita adalah siapkan saja setiap minggu sekali kalau memang kita nggak berkhotbah. Setiap minggu siapkan khotbah di file, disimpan. Minggu depan belajar lagi, siapkan satu khotbah dalam doa, penuh kesabaran. Simpan. Saya percaya suatu saat ada waktunya Bapak Ibu diminta untuk berkhotbah dan sudah siap. Karena file itu sudah begitu banyak. Tinggal pilih mana yang mau dikhotbahkan. Artinya sabar menantikan saat Tuhan berkhotbah itu penting. Walaupun Bapak Ibu merasa bahwa saya bisa khotbah seperti itu. Mungkin lebih bagus saya kalau khotbah gitu ya. Tetapi kok saya nggak dikasih kesempatan, sabar. Ada saatnya Tuhan akan angkat, berikan kesempatan untuk Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan. Yang berikutnya, memiliki integritas yang baik. Bukan pemain drama atau artis. Artinya begini, diperlukan karakter yang baik di dalam gereja, di dalam pelayanan maupun di luar pelayanan. Apakah Bapak Ibu adalah orang yang sama? Dilihat orang banyak atau tidak dilihat orang, apakah Bapak Ibu orang yang sama?
Karena kecenderungan hari-hari ini banyak orang berpikir saya berkhotbah itu untuk orang lain, bukan untuk saya. Jadi di mimbar hanya sebuah acting, sebuah peran yang dimainkan yang itu bukan saya. Khotbah saya untuk orang lain. Jadi banyak sekali yang kita ketahui secara umum bahwa banyak hamba Tuhan berjatuhan. Padahal mungkin kita tahu khotbahnya bagus. Karena apa? Dia memerankan peran yang lain. Seharusnya pendeta ini gini ya, di mimbar gagah, berwibawa, sempurna. Tapi ternyata di rumah, di masyarakat, di tempat yang lain, orang tidak mendapati seorang hamba Tuhan yang ada di gereja seperti ada di rumah. Saya ingat suatu kisah, satu hari Pak Gembala ini berkhotbah, di tengah khotbahnya tiba-tiba istri dan anaknya masuk ke gedung gereja. Jadi mereka nggak berangkat bersama-sama. Pak, waktu pujian, istri dan anaknya belum ada. Tetapi ketika tengah-tengah firman Tuhan, istri dan anaknya itu masuk. Dan yang mengejutkan Pak Pendeta ini adalah istri dan anak itu membawa tas koper masuk ke dalam gereja. Oh, ini cukup mengganggu konsentrasi pengkhotbah. Kok bawa tas koper ya? Kemudian dia sambil dia terus mencoba konsentrasi khotbahnya, terus kemudian apa namanya si istri dan anak-anaknya datang duduk menempati duduk yang paling pojok di belakang supaya tidak mengganggu orang lain. Dan setelah menyelesaikan khotbah, berhasil menyelesaikan khotbah, kemudian duduk setelah firman Tuhan, setelah ibadah selesai, istrinya maju ke depan, anak-anaknya maju ke depan. Sang suami bertanya kepada istrinya dan anak-anaknya, ada apa ini? Kenapa bawa tas koper? Kemudian istrinya, saya dan anak-anak memutuskan untuk kita tinggal di gereja saja, Pak. Loh, kenapa? Karena kalau di gereja Papa begitu lembut. Perkataan-perkataan Papa begitu manis. Kami menyukainya di dalam gereja, tapi tidak seperti di rumah kita. Jadi istri dan anak-anaknya memutuskan untuk kita tinggal di gereja supaya mendengar Papa yang baik, Papa yang omongannya santun, Papa yang manis, Papa yang perkataannya positif. Nah, cerita ini begitu ironi bagi kita yang mendengarkannya. Sementara pendeta dipuja orang, dianggap baik di panggung. Tetapi ternyata di rumah tidak demikian. Nah, pesan saya adalah syarat penting pengkhotbah kita harus sama karakter kita. Baik di gereja saat kita menyampaikan firman maupun di rumah. Tidak ada pembohongan publik bahasa hari ini ya. Tidak ada yang merasa terbohongi, terutama keluarga kita. Katakanlah, saya sering mendengar pengkhotbah, saya senang ketika ada pengkhotbah yang membawa pasangannya, saya selalu melihat respon pasangannya ketika beliau berkhotbah. Pasti. Apakah respon wajah dari istrinya menunjukkan hal yang dikatakan Pak Pendeta itu benar? Kita bisa lihat dari wajah pasangannya. Nah, saya lihat, oh ada yang, oh kita harus sabar, harus baik. Saya lihat wajah istrinya kok tidak menunjukkan setuju dengan itu. Nah, itu akan menyakiti. Oleh karena itu kembali pentingnya integritas, pentingnya karakter yang sama, baik di mimbar maupun di rumah. Bapak, Ibu, dan saya bukan seorang artis. Jadilah hamba Tuhan yang memang dipakai Tuhan bukan karena kepandaian kita, tetapi Tuhan memakai karakter kita untuk jadi berkat. Paulus itu juga berkata begini, karakter, ya, karisma tanpa karakter itu nol besar. Kemampuan sehebat apapun tanpa karakter yang baik di hadapan Tuhan nggak berguna. Apalagi kita menjadi penyampai-penyampai firman, pengkhotbah-pengkhotbah, isi hati Allah kita masukkan, kita sampaikan kepada jemaat. Seharusnya
melalui karakter yang baik supaya kita menjadi baik juga, supaya kita tidak membohongi, tidak ada yang tersandung dengan karakter kita, karena kita menyampaikan hal yang benar dan yang menyampaikan adalah orang-orang yang karakternya baik, integritasnya baik. Ini syarat penting dari pengkhotbah. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahi yang lain supaya makin baik, silahkan. Nah, saya ingin menyampaikan juga ada jebakan untuk pengkhotbah. Wah, apa itu jebakan? Yang pertama, motivasi. Ini jebakan yang umum sekali, motivasi pada uang. Pernah ada kisah seorang hamba Tuhan yang menerima pelayanan, diminta pelayanan oleh sekelompok mahasiswa, pelayanan di kampus, di tanggal 15 gitu ya, bulan yang akan datang. Setelah Pak Pendeta berkata, "Iya, saya tidak ada pelayanan, saya siap melayani di kampus." Kemudian 2 hari berikutnya ada gereja tertentu yang meminta beliau dan dia tahu bahwa gereja ini cukup besar. Dan dia tahu bahwa persembahan amplop itu pasti lebih besar. Dan dia mengiyakan gereja yang besar ini dan membatalkan pelayanan mahasiswa. Karena pelayanan mahasiswa paling dapatnya cuma 150, paling cuma 200. Dan dia pikir nggak cocok dengan uang bensin. Beberapa teman menceritakan kepada saya, sudah banyak hamba Tuhan sekarang, kalau Bapak Ibu mengundangnya harus pakai DP dulu. Ya, jadi untuk mengundang, Bapak Ibu harus kasih DP 50% dari PK yang disepakati. Gitu ya. Nanti kurang dari 2 minggu harus ada pelunasan. Ini hambatan besar ini, saya nggak usah sebutkan. Tinggal 2 minggu harus semua PK sudah tersampaikan. Tujuannya apa? Supaya kalau mendadak gereja tersebut membatalkan, dia nggak rugi. Hambatan ini berkata, loh, saya itu di tanggal tersebut saya tidak menerima pelayanan yang lain khusus kok untuk gereja Anda. Tapi Anda membatalkan. Nah, berarti dengan cara itu saya tidak rugi. Saya nggak pelayanan, tapi saya tetap dapat PK. Ah, ini motivasi, motivasi. Dan beberapa orang yang terkenal meminta akomodasi kelas 1. Ya, pesawat harus Garuda. Kami pernah buat event di Semarang, mengundang satu hamba Tuhan besar. Dia langsung sebutkan, saya mintanya Garuda ya bersama dengan istri. Nanti di Semarang minta hotel bintang 5. Padahal di Semarang juga ada bintang 7 juga sebenarnya. Ada begitu banyak bintang ya. Tapi dia minta bintang 5 gitu. Kemudian ada juga ketika kami buat event besar, mereka bukan hamba Tuhan yang datang, tetapi menunjuk satu orang untuk lihat gerejanya seperti apa. Kontrol mulai dari gedung pertemuan sampai WC harus dilihat. Oh segitu ya, sedikit. Oh sampai segitu ya. Gitu. Pak Ferry boleh tiru? Saya Ya, tahu orangnya. tahu orangnya. Ini yang terjadi. Hati-hati, ini jebakan. Bapak Ibu, ingat, mungkin ini prinsip saya ingin bagi ke Bapak Ibu sekalian. Prinsip dalam pelayanan kami adalah saya dan istri. Bagi kami, ya, upah dari seorang hamba Tuhan itu pelayanan itu sendiri. Kalau kita dipercaya melayani, itu sudah upah kita. Saya tanya kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngomong, saya hamba Tuhan, tetapi Bapak Ibu nggak punya pelayanan, apa mau dikatakan? Katanya hamba Tuhan, tapi nggak melayani, nggak dipercaya apa-apa. Apa gunanya? Begitu. Jadi ketika kita dipercaya melayani,
firman Tuhan mungkin hanya di komsel saja, lakukan dengan baik. Karena itu upah kepercayaan dari Tuhan untuk kita. Ya, hati-hati dengan motivasi uang yang seringkali menjebak kita. Kita semua butuh uang. Tetapi jangan dijadikan uang menjadi motivasi kita. Tuhan bisa datangkan berkat dari mana saja. Mungkin tidak dari khotbah itu. Tapi Tuhan punya banyak jalan memberkati kita dari banyak sisi. Amin. Amin. Saya mengalami hal ini banyak sekali cerita. Satu contoh begini. Satu kali saya diminta dengan istri untuk memuridkan satu yayasan. Mereka sedang membentuk kepemimpinan, tim kepemimpinan. Kami memuridkan kira-kira 1 tahun. Kita buat komitmen, oke, setiap hari Rabu kami akan datang. Mereka minta kelas ini, kami layani. 1 bulan kemudian, karena kami dekat, 1 bulan kemudian kami ditransfer dana. Kami sudah bilang, saya ke istri sudah ngomong, kita jangan ambil berkat dari sini. Karena ini kelas-kelas, bagi kami pemuritan itu penting. Karena waktu pemuritan itu ketika pandemi tiba. Artinya gini Pak, kami melihat ketika pandemi tiba itu, gereja semua tutup. Tidak ada kegiatan rohani. Tapi tempat ini membuka kelas pemuritan dan pesertanya banyak. Ada dari luar kota. Jadi sekitar 30 orang yang antusias untuk ikut kelas ini di masa pandemi. Bayangkan itu sesuatu yang nekat. Tapi mereka haus dan lapar. Saya dan istri berpikir ini nggak cocok dengan uang. Kita nggak usah pakai uang, kita nggak usah minta, kita nggak. Kemudian kami sepakat untuk kami kembalikan dana yang ditransferkan. Dia bilang, loh Pak, ini transport Anda. Enggak, kelas kita masih lama. Saya tidak mau kelas ini rusak karena uang. Saya transfer kembali. Beliau bilang gini, Pak, besok Senin saya transfer lagi. Kami mengancamnya. Tidak, kalau sampai ditransfer lagi kami nggak mau ngajar. Akhirnya, waduh, nggak bisa gitu ya. Bapak Ibu tahu, selama 1 tahun kami setia di hari Rabu untuk mengisi kelas-kelas yang ada. Dari tempat itu kami tidak dapat berkat. Tetapi Tuhan tidak kurang cara untuk memberkati kami. Amin. Artinya, kalau itu memang berkat kita, kita pasti dapat. Tapi kalau kita ngejar masalah uang, kita akan kehilangan hal yang penting, yaitu motivasi. Hati yang bersih di hadapan Tuhan. Jadi, sesama pengkhotbah, sesama hamba Tuhan, hari ini saya mau katakan, hati-hati dengan motivasi. Terutama masalah uang. Kalau Bapak Ibu butuh amplop yang banyak, di toko stasioneri banyak amplop. Beli amplop di sana, cukup banyak. Yang model apapun ada di sana ya. Jadi nggak usah cari amplop di gereja. Beda, Pak. Yang kedua, jebakan pengkhotbah itu keinginan untuk terkenal, Pak, Bapak Ibu. Hari ini siapa sih yang nggak pengen terkenal gitu loh? Apalagi ada konten YouTube, ada media sosial, semua berbondong-bondong membuat konten-konten supaya apa sih tujuannya? Supaya terkenal. Alasan positifnya supaya jadi berkat. Ya, tapi sisi lain banyak abad mulai terkejar seperti karena saya sudah terkenal, setiap hari saya harus buat konten. Jadi ini malah merusak kembali ke motivasi lagi. Merusak motivasinya dia, bukan memang firman yang dibagikan. Tetapi ada obsesi dalam hati yang aku pengen terkenal, aku pengen terkenal. Dan ini cukup berbahaya. Hati-hati. Saya tidak menyalahkan orang-orang yang sudah terkenal, tidak. Tapi memang ini menjadi hal yang cukup berbahaya bagi kita. Yang ketiga, jebakan pengkhotbah adalah menunjukkan kepintaran. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bisa bahasa roh. Rasanya
Oh, iya. Semua pengen ditunjukkan, betul ya? Ada pengkhotbah yang Betul. sampai semua harus pakai akar kata gitu ya. Wah, kudus itu kados gitu. Bapak Ibu tahu kados itu apa gitu. Kalau permen itu heksos. Wah, pokoknya kita kalau kepala botak itu plontos. Jadi kita pengen apa orang-orang lain tahu Gunawan. bahwa kita tuh Kepala hebat botak gitu. itu Gunawan. Jadi kita pengen orang tahu bahwa kita pandai. Kita tuh sekolah, apalagi Haleluya. sudah punya gelar yang cukup panjang. Kita pengen orang tahu bahwa wah, saya sekolah, saya pandai. Sehingga ketika orang bingung dengan apa yang kita sampaikan karena terlalu tinggi, kita malah puas gitu ya. Makanya biasanya orang-orang yang pinter itu menyulitkan hal yang sederhana. Padahal bagian Hmm. kita pengkhotbah adalah membuat sederhana apa yang sulit. Nah, jebakan kita seringkali di sini, Bapak Ibu perlu tahu bahwa jemaat yang mendengar ketika ibadah itu seperti kita datang ke restoran. Kita disajikan menu dan kita memilih. Maka kalau kita memilih sesuai dengan apa yang kita tentukan, yang kita harapkan pasti pelayan datang menyediakan makanan siap untuk kita makan. Itulah ibadah hari Minggu. Tetapi ada juga pengkhotbah yang begini, oh Pak Ferry nih mau main ke rumah saya, ayo makan Pak. Oh, Kemudian Pak haleluya. Ferry sudah sampai di rumah saya, tapi nggak langsung ada makanan di situ Pak Ferry. Tapi Pak Ferry saya ajak ke dapur saya, ke dapur Bang Yos. Oh, Ya. haleluya. Wah, saya ajak ke dapur begini Pak, cara motong udang itu begini Pak. Cara motong Ah, bawang berambang begini Pak. Wah, sampai cara menumis haleluya. begini. Saya, Pak Ferry saya ajari memasak. Padahal tuh undangan saya adalah Pak Ferry datang kita makan bersama. Nah, ini gambaran ketika ada orang yang terjebak dalam menunjukkan kepintaran di sebuah khotbah. Jadi jemaat seperti diajak lagi. Ini akar katanya ini ditarik, ditambahi awalan ini, ada konjungtif ini preposisi ini, wah gitu ya. Diajak mengolah lagi. Dan ini menurut saya adalah sebuah jebakan. Karena akan membuang banyak waktu sampai kepada kita mengerti apa maksud dari teks tersebut. Nah, ini jebakan, hati-hati. Bukan berarti mempelajarinya tidak perlu, sangat perlu. Tetapi ketika kita mengkhotbahkan, harusnya sudah matang. Sudah sesuatu yang siap saji. Bukan lagi dalam bentuk potongan-potongan, bukan lagi dalam bentuk setengah matang, perlu digoreng lagi, tidak. Ya, saya harap kita mengerti. Yang keempat, jebakan pengkhotbah adalah tidak fokus pada firman, tetapi pada bunga-bunga khotbah. Nah, biasanya ini dilakukan ketika sebuah khotbah sudah ke ilustrasi. Nah, kadang banyak hamba Tuhan yang ketika diilustrasi ini ceritanya lebih menarik. Sehingga garis besar yang dituju jadi apa tipis, tetapi justru ilustrasinya menjadi sebuah hal yang sangat diingat oleh jemaat. Makanya ada istilah jemaat-jemaat, gimana Pak Pendeta kemarin khotbahnya? Lucu. Karena apa? Lucunya yang dikejar. Nah, ini cukup cukup berbahaya. Dan saya mendapati ada beberapa hamba Tuhan yang kami undang khotbah. Ketika saya mendengar khotbahnya, justru saya tidak menikmati konten firmannya karena apa? Dia sibuk mencari bunga-bunga, bagaimana membuat jemaat tertawa. Jadi saya merasakan loh, Bapak ini kok sepertinya sibuk mencari bahan guyonan di gereja. Dia tidak sibuk memaparkan firman, nggak sibuk mengekspos firman, tetapi sibuk apa ya, kata-kata apa ya, sehingga membuat jemaat bisa ketawa semuanya. Jadi saya menyesali kenapa harus fokus kepada bunga-bunga gitu. Kalaupun tidak ada yang lucu, kalau itu firman Tuhan, it's okay, itu bagus, itu benar. Kalau memang kita bisa menaruhkan bahan-bahan
bercanda yang santun, sedikit sentuhan humor, tidak apa-apa juga. Tetapi kalau kita sampai fokus kepada bunga-bunga atau variasi aksesoris, itu jebakan. Kita itu pengkhotbah apa stand up komedi kan gitu pertanyaannya. Ada esensi yang hilang, kita gantikan dengan aksesoris. Nah, pengkhotbah yang benar, pengkhotbah yang baik, fokus kepada konten. Ya, kalau memang aku kok pengen buat guruan tapi nggak bisa, tidak usah pusing. Tidak ada guruan, tidak apa-apa. Nah, yang kelima jebakan seorang pengkhotbah adalah haus pelayanan. Haus pelayanan itu bagaimana? Dia akan terus pengen melayani. Contoh ketika saya, bergereja melayani di Pak Ferry, sudah lama nggak di Pak Ferry, saya akan gini, Pak, kayaknya sudah lama ya saya nggak melayani di Bukit Zaitun. Saya perlu mengupgrade itu jemaat-jemaat supaya bertumbuh. Nah, gitu ya. Ada istilah-istilah seperti ini. Lama sekali saya nggak khotbah di Ketileng, di Semarang. Saya tahu bahwa, dia sedang minta untuk diundang khotbah. Ini hati-hati. Karena kehausan akan pelayanan ini bertentangan dengan konsep yang pertama tadi, bahwa seorang pengkhotbah harus sabar menanti waktu Tuhan untuk berkhotbah. Yang keenam, jebakannya adalah plagiat, meniru. Ya, plagiat itu mengambil milik orang lain atau bahkan meniru gaya dan khotbah seseorang. Mungkin Bapak Ibu mempunyai idola. Mungkin ada yang idolanya Gilbert, jadi setiap kali menyampaikan haleluya, gitu ya. Mungkin ada idola-idola bagi kita. Saya hati-hati. Bapak Ibu dan saya mau katakan Bapak Ibu adalah pribadi yang unik, yang istimewa, yang Tuhan taruhkan sesuatu yang menarik dalam hidupmu dan akan dipakai Tuhan sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi kita nggak perlu jadi orang lain, nggak perlu jadi Pak Erastus, nggak perlu jadi seperti Gilbert, nggak perlu jadi yang lain. Jadilah diri kita sesuai dengan rencana Tuhan, itu yang terbaik. Saya pernah membantu sebuah gereja, diminta untuk mementor pemusik yang ada. Saya tidak berkhotbah, saya hanya bantu main musik. Ada satu pendeta muda yang dia pengen meniru gaya pengkhotbah luar negeri. Satu kali habis khotbah dia mulai tiup-tiup. Wah, mic-nya ditiup supaya orang rebah gitu ya. Saya kasihan dengan mic-nya karena mic-nya cukup mahal. Kenapa harus ditiup dengan suara keras? Jadi dia tiup, nggak ada yang tumbang. Dia tiup lagi, nggak ada yang tumbang. Dia buka jasnya, dia kibaskan jasnya seperti yang orang-orang luar negeri lakukan gitu ya. Nggak tumbang juga, dia tumpang tangan, dia banting orang baru tumbang gitu. Artinya dia agak dorong keras, kalau yang nggak mau jatuh, kakinya satu agak ke belakang sedikit, jatuh juga akhirnya. Kalau nggak jatuh, dia bilang kamu mengeraskan hati, jangan keraskan hati, gitu ya. Kemudian dia dorong kepalanya. Nah, orang yang ketika dia meniru, kalau saya bisa begitu hebat, saya bisa seperti orang lain hebat. Saya kembalikan bahwa sebenarnya kita bisa dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda. Mungkin bukan fenomenal, bukan seperti itu. Tetapi apa sih goal yang Tuhan mau bagi jemaat, itu yang perlu kita ketahui. Bukan masalah tumbangnya. Bukan masalah dia teriak-teriak, histeris, dan sebagainya. Tapi apakah dia bertumbuh? Apa mengalami perubahan hidup atau tidak? Ini yang paling penting. Bagi kita jangan terfokus kepada penampilan, penampakan. Ya. Kadang-kadang kita senang kalau kita berdoa habis firman orang menangis semuanya. Jangan fokus kepada itu, Bapak-bapak, Bapak Ibu. Lakukan bagian kita. Karena orang menangis belum tentu dijamah. Ya. Kadang-kadang waktu kita nyanyi mereka menangis, jangan-jangan suara kita jelek.
Sehingga mereka menangis. Kok suara fals nyanyi toh Pak Pendeta ini gitu loh. Hati-hati dengan gaya itu. Tetap Anda punya gaya sendiri, Bapak Ibu punya cara yang Tuhan taruh istimewa, jadilah dirimu dan jangan terganggu oleh aksesoris orang-orang lain yang mungkin orang-orang hebat menurut kita. Ya, ada pertanyaan dari dua hal ke depan ini sebelum saya lanjutkan. Pak dosen, Siap, tanya Pak. siapa ini? Tadi yang Ibu Grace ya. motivasi pada uang tadi, Ya, tadi kan kata Bapak kan apa? Dia motivasi pada uang, jadi kan dia fokus ke PK. Mungkin untuk hamba-hamba Tuhan yang mungkin tidak bekerja ya Pak ya. Mungkin kalau hmm. bekerja mungkin enggak ya. Menurut Bapak gimana? Hmm. Baik Ibu. Baik untuk yang sudah bekerja maupun hamba Tuhan yang full timer, tetap harus menjaga motivasi ini. Tetap. Ya, saya full timer. Saya sepenuh waktu melayani Tuhan. Tapi kami berdua setiap pagi, setiap makan, kami sempatkan untuk berdoa, Tuhan, jagakan motivasi kami supaya tetap lurus dalam pelayanan. Karena kalau nggak kita minta, kita nggak usahakan, pasti meleset, Bu. Karena itu tadi, oh kalau full timer tapi gerejanya besar, kaya, nggak masalah ya. Nah, bagaimana dengan gereja yang kecil, jemaat yang sedikit, persembahan sedikit, kadang-kadang ini cukup menggoda. Tetapi saya percaya kalau kita pegang motivasi benar kok, Tuhan punya jalan untuk memberkati kita dengan baik. Begitu Ibu Grace. Iya, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Baik, kita Oh, lanjut. ya Pak, Ya, dari saya Pak. ya Pak Bono. Tadi Bapak ada singgung tentang yang kita bersabar Pak untuk kok saya udah melayani nggak ditunjuk-tunjuk khotbah nih. Kan ada Bapak bilang Ya, tadi ya seperti itu ya. Terus tadi ya, ada Bapak bilang kita siapkan PowerPoint, terus kita simpan, kita siapkan PowerPoint, kita simpan, nanti ada waktunya kita akan berkhotbah. ya, Pertanyaan saya adalah apakah khotbah yang seperti itu tuh bisa dipakai Pak? Karena kan itu bukan khotbah yang up to date. Soalnya kan kita percaya bahwa Tuhan itu menyediakan selalu baru setiap hari ya Pak ya. Jadi setiap kali misalnya ada jadwal mau khotbah, bukankah itu harus dipersiapkan, bukan khotbah yang sudah mungkin kita siapkan 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu seperti itu Pak. ya. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus sekali. Yang benar sekali bahwa Tuhan kasih sesuatu yang baru pasti. Tetapi alangkah baiknya ketika kita mulai menyiapkan dari awal. Bayangkan ketika kita nggak pernah persiapan apa-apa, persiapan itu dalam rangka melatih kita menyiapkan. File-file itu penting loh Pak. Karena apa? Suatu kali ketika kita diminta khotbah, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita tentang apa yang sudah kita siapkan. Mungkin khotbah yang kelima yang kita pernah siapkan, Tuhan suruh kita tinggal ambil file kelima, kemudian kita revisi ulang, kita sesuaikan dengan masa kini, mungkin ada hal, oh ilustrasinya yang harus dirubah, oh pendahuluan yang harus dirubah. Tapi kontennya, poin-poinnya, garis besarnya kita sudah mendapatkannya dan itu tidak apa-apa, Pak. Ya, berarti bukan bukan berarti seperti kita menyimpan makanan yang lama berarti sudah busuk, bukan bukan seperti itu. Tetapi file firman Tuhan itu selagi kita masih belum diberi kesempatan sabar, sabar itu bukan diem gitu Pak. Tetapi sabar itu sambil belajar, siapkan. Saya tahu waktu yang terbaik. Tuhan pasti percayain saya. Gitu Pak. Ya, jangan berhenti Pak. Ya, ada lagi? Ada Pak. Ada Pak. Woi, Kayaknya. woi, Pak Ayub, Ya Pak. gimana Pak? Ya, saya mau anu, bertanya Pak tentang
biasanya memang ada jemaat yang jenuh, kira-kira Ya, begitu Pak. Dengan khutbah yang maksudnya pendeta ini khutbahnya itu aja. Jadi malas ibadah di situ karena khutbahnya itu aja. Terus kayak poin keempat tadi tidak fokus pada firman tapi fokus pada bunga-bunga. Nah, karena ada pendeta yang mungkin menambah-nambah di luar firman Tuhan. Nah, kira-kira gimana Pak menghadapi jemaat seperti itu? Misalkan ada yang bosan terus pindah gereja. Kira-kira gimana Pak? Ah, kasih Pak. yang harus diawasi jemaatnya atau pendetanya. Ya pendetanya dan jemaatnya Pak. Iya, saya punya usul begini. Ini yang kami lakukan. Ya Pak. Pak Ferry kenal usia membuat beliau sudah tidak lagi berkembang dalam menyampaikan firman. Maaf, saya tidak menjelekkan. Tetapi dalam faktanya seringkali khotbah itu diulang. Sama dengan kasus yang disampaikan Pak Ayub ya. Khotbahnya itu lagi. Bahkan jemaat sudah tahu habis ini ilustrasinya pasti ini. Bisa ditebak. Sampai suatu saat rapat pengurus, ada pengurus yang berkata, Pak minta maaf, boleh nggak kami usul kalau Pak namanya Pak Obaja. Pak Obaja tidak usah khotbah lagi katanya gitu. Karena kami seperti makan sayur yang dihangatkan terus katanya. Kemudian beberapa orang menceritakan hal yang sama. Saya sudah dengar 3 kali. Saya bilang saya anaknya. Saya sudah dengar 10 kali lebih. Maksud saya begini. Ketika saya tidak menyalahkan respon memang itu naluri ya. Tetapi sebagai gembala saya tetap memutuskan untuk bapak saya tetap khotbah di hari Minggu 1 bulan sekali dalam perjamuan kudus. Tetapi ini yang saya lakukan. Karena bapak saya atau gembala tidak mungkin khotbahnya hanya hari Minggu atau sebulan sekali, maka ada ibadah-ibadah di luar hari Minggu, ada ibadah hari Minggu yang beliau tidak khotbah. Nah, itulah yang kami gunakan untuk mengisi jemaat dengan khotbah-khotbah yang baru, khotbah-khotbah yang segar. Jadi kalau Anda punya kesempatan, ada jemaat di Komsel, isilah dengan firman Tuhan dan pengajaran yang baik. Ini membuat pondasi baru. Supaya apa tujuannya? Supaya walaupun khotbah hari Minggu Pak Gembala atau Pak Pendeta diulang lagi, mereka tidak apa-apa. Karena mereka berpikir, ini gembala harus dihormati, beliau pendiri gereja, dia bapak kita tetap hormat dan sayang. Khotbah yang diulang pun pasti ada 1-2 power statement yang masih bisa menguatkan jemaat. Kalau jemaatnya konsentrasi dan fokus kepada firman. Saya percaya itu, Pak. Walaupun bapak saya mengulang khotbah itu 10 kali, pasti ada dalam sebuah khotbah 1-2 teks, 1-2 nats yang ketika diulang itu powerful di saya. Ya, intinya kalau ke jemaat kita perlu kuatkan dengan cara bagaimana ya memberikan motivasi, tapi yang kedua juga ayo bantu jemaat untuk tetap bertahan dengan cara apa? Ada firman yang lain loh. Ada penyampaian-penyampaian firman yang baru di luar hari Minggu tetapi masih di dalam konteks gereja gitu Pak Ayub. Jadi katakanlah di Sampit ada ibadah tengah minggu nih yang khotbah bukan Pak Gembala. Itu kesempatan yang bagus untuk memberikan penyegaran kepada jemaat dengan firman Tuhan yang baru, pengajaran-pengajaran yang baik. Gitu Pak Ayub. Jadi kalau Pak Gembalanya bisa diajak bicara, bisa dikonsultasikan, diajak belajar bersama. Tapi seandainya beliau sudah tua, beliau sudah memang nggak bisa ini, doakan dengan penuh kesabaran dan kasih, ya, dan hormati, gitu. Itu Pak Ayub. Terima kasih Menolongkan, Pak. ya, Lagi Pak, ya, Pak, ini poin nomor 6. mm, Saya masih ingat waktu pertama kali diminta untuk khotbah tiba-tiba, itu belum ya, masih mahasiswa lah waktu itu ya.
Hmm. Jadi saya diminta khotbah tiba-tiba dalam satu pertemuan. Saya mengkhotbahkan khotbah yang sudah saya dengar di gereja langsung, Hmm. kurang lebih. Jadi kebetulan waktu itu saya khotbah dan yang khotbah bagus dan saya tulis khotbahnya. Akhirnya ketika saya diminta di dalam satu pertemuan tiba-tiba mendadak diminta, akhirnya saya siap dengan khotbah yang sudah saya dengar barusan. Itu ya. Iya, iya. Terbantulah jadinya, puji Tuhan ya. Nah, mungkin itu bukan satu kebetulan saya pikir. Nah, apakah itu termasuk satu plagiat? Kemudian kalau di dalam kampus itu kan ada namanya Turnitin segala macam untuk mencek eh, plagiasme berapa Ya. persen segala macam. Nah, apakah berlaku juga di dalam konteks kita berkhotbah itu berlaku juga eh, tingkat plagiasme yang diterima dan yang ditolerir? Hmm. Eh, karena pada kasusnya ada beberapa khotbah kalau kita lihat kita siapkan bahan khotbah kayaknya terbentuk deh ada sesuatu yang kurang, ada istilah yang kurang. Akhirnya kita coba searching di Google segala macam cari, oh ini ya ini maksudnya. Lalu kita copy perkataan itu. Kalau Alkitab ayat firman Tuhan yang dikutip sih nggak jadi masalah kan? Memang di mana-mana itu ada firman. Tapi yang mananya yang memang dinyatakan, oh itu plagiat atau tidak, gitu loh Pak. Ya. Dalam Ya. suatu khotbah. Terima kasih Pak. Ya. Siap. Bagus. Terima kasih Pak Joni. Ya. Jadi ini saya katakan jebakan, artinya begini. Saya sebagai hamba Tuhan, rekan-rekan semuanya mendorong supaya rekan-rekan semua mempunyai khotbah atau belajar semangat membangun khotbah yang original. Tidak meniru orang lain, tidak plagiat, tetapi dalam konteks seperti yang Bapak ceritakan gitu, sah, tapi memang itu plagiat, memang itu meniru. Ya, tetapi dalam dalam dunia pelayanan biasanya orang menganggap itu oh nggak apa-apa yang penting jadi berkat. Tetapi dalam konteks kelas kita, saya lebih mendorong Bapak Ibu memiliki khotbah yang original, khotbah sendiri atas penemuan sendiri. Nah, itu katakan lagi, kalau Pak Joni khotbah, oh habis mendengar nih khotbahnya Bang Pius, ya, Pak Gembala. Kemudian Pak Gembala tahu, kamu khotbah di sana, perpuluhannya jangan lupa, kamu pakai khotbah saya kamu. Harus ada royalti. Gitu. Kalau dunia Iya. bisnis. Ya, tetapi untuk pembelajar eh, diperbolehkan sedikit, tetapi saya lebih mendorong, ayo lebih belajar supaya kalaupun mendadak Tuhan pasti ingatkan file-file dalam hidup kita yang pernah kita khotbahkan. Gitu Pak Joni ya. Tidak Baik ada Pak. lembaga plagiat yang sah di gereja. Jadi ya, Saya Pak Yos, ya dosen. Pak Ferry. Saya ingin sedikit nambahkan tadi yang jadi pertanyaannya Pak Bro, siapa yang dari Batam, Ponok. Ya. Kenapa menjadi penting sekali kita setiap hari kalau bisa kita bisa belajar firman Tuhan dan menemukan dan kita membuat konten-konten khotbah sendiri. Ya. Sekalipun memang kita tidak punya jadwal khotbah atau kita belum punya kesempatan berkhotbah. Nah, saya melakukan itu setiap saat, setiap hari. Jadi saya sekalipun saya tidak ada undangan khotbah, tapi saya tetap menyusun khotbah. Sehingga sampai hari ini saya punya 150 judul khotbah yang saya buat sendiri. Wow. Artinya, kalau saya diminta untuk berkhotbah di satu gereja, saya berdoa kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau. Saya melihat khotbah-khotbah yang saya sudah susun, dan Roh Kudus menunjukkan saya kepada satu khotbah yang pernah saya buat, dan itu saya akan persiapkan kembali. Saya membacanya kembali, memperdalamnya kembali, membacanya kembali sampai berulang-ulang, sampai kita pun menemukan hal-hal baru di dalam khotbah yang sudah pernah kita siapkan. Ya. Saya punya catatan khotbah tahun 2003 sampai hari ini. Saya membaca kembali buku-buku itu yang pernah saya tulis.
dan saya menemukan hal baru dari apa yang pernah saya buat 2003 tahun yang lalu. Jadi sangat penting untuk kita tetap mempersiapkan khotbah sekalipun kita tidak punya jadwal khotbah. Ya, Nah, itu aja. ya, setuju Wah, Pak. Keren. keren Pak Ferry, keren, keren, mantap Keren. idenya. Jadi Yes. Terima mantap. kasih Pak Ferry. Sip, terima kasih Pak Ferry sudah melengkapi kita. Oke, kita lanjut. Saya memberikan bagan atau bagan khotbah yang ideal. Coba perhatikan. Ini yang nanti juga akan dibuat di dalam tugas. Cuma lebih lengkap ya. Ini bagan ideal dari sebuah khotbah yang saya anjurkan. Jadi ada judul, ada nats khotbah, cantumkan di sana, ada pendahuluan, gagasan utama apa dari teks yang Bapak Ibu sedang bahas. Kemudian ada kalimat peralihan, masuk ke garis besar 1, natsnya ditulis di sampingnya. Nah, sebelum kita menyatakan sesuatu, kita harus namanya mengekspos latar belakang. Apa latar belakang dari garis besar 1 yang kita, kenapa ada garis besar pertama itu? Jelaskan di latar belakang. Latar belakang itu berarti menjelaskan tentang teks Alkitab. Dasar pengambilan garis besar 1 itu. Kemudian ditarik ke masa kini, ingat pertemuan pertama saya menjelaskan bahwa kita itu adalah pembangun jembatan komunikasi antara teks yang sudah ribuan tahun yang lalu dengan pendengar yang kekinian. Pendengar kekinian perlu memahami kebenaran di masa lalu itu. Siapa yang menolong? Kita, pengkhotbah, menjadi jembatan. Dengan cara apa? Ada membahas latar belakang, kemudian kita menarik ke masa kini. Nah, barulah jemaat akan mengerti kebenaran ini saya harus bagaimanakan. Kemudian ada ilustrasi. Setelah ilustrasi ada penerapan. Begitu juga garis besar kedua, diulang formatnya seperti ini. Garis besar ketiga, formatnya seperti ini. Baru kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Kesimpulan itu menjelaskan gagasan utamanya apa, kemudian garis besar 1, 2, 3. Jadi apa kesimpulan dari 3 garis besar itu? Nah, baru ditutup, ada tantangan, ada doa, ada nyanyi, ya, dan sebagainya. Nanti kita akan belajar di pertemuan kita yang berikutnya. Tetapi ini supaya menolong bagi teman-teman yang sedang menyiapkan. Wah, saya sudah punya teks dalam Efesus nih Pak. Saya mau coba nyicil dengan membangun garis besarnya, menemukan teksnya. Nah, saya menolong Bapak Ibu sudah punya formatnya dulu, punya bagan terlebih dahulu. Ya, nanti bahannya ini akan saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kita masuk ke poin berikutnya. Cara mempersiapkan khotbah itu ada 2 macam. Deduktif dan induktif. Apa toh kuwi? Kita belajar ya. Abaikan kalau memang sulit diingat. Deduktif, induktif. Yang penting artinya. Deduktif itu adalah pengkhotbah menentukan ide tema. Ya, udah punya ide dulu. Kemudian barulah mencari ayat-ayat dalam Alkitab untuk mendukung ide atau tema yang sudah ditentukan oleh pengkhotbah. Paham ya gambarannya seperti itu? Jadi gini, wah saya mau khotbah apa ya? Nah, ini biasanya orang deduktif gitu. Saya mau khotbah tentang apa ya? Oh, saya lihat jemaat-jemaat ini begini ya. Bapak Ibu langsung udah punya ide. Saya mau khotbah ini. Nah, karena sudah punya ide duluan, maka Bapak Ibu mencari ayat-ayat Alkitab untuk mendukung ide atau tema yang sudah Bapak Ibu miliki. Ini namanya deduktif. Paham ya? Ide dulu, baru Alkitab. Manusia kita punya pikiran, kita punya tema, kita punya ide mau menyampaikan sesuatu,
baru Alkitab harus mendukung ide saya. Deduktif. Kalau induktif, kebalikannya. Induktif adalah pengkhotbah membaca dulu, ya. Pengkhotbah membaca dan mempelajari teks Alkitab. Nah, dari pembacaan tersebut ditemukan ide, tema dari teks Alkitab yang akan dibangun menjadi teks khotbah. Jadi berkebalikan. Kalau deduktif, saya punya ide dulu. Ting, saya mau foto khotbah ini. Tetapi kalau induktif, kita lepaskan dulu. Karena kita nggak mau mengandalkan otak kita. Kita buka firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Seperti tugas kita, tugas Bapak Ibu nanti, Efesus mulai dibaca, pasal 1 dibaca berkali-kali, sekali tidak menemukan, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, dengan membaca teks tersebut, Bapak Ibu diberi inspirasi oleh Roh Kudus, menemukan ide dari pembacaan tersebut. Menemukan ide dari pembelajaran tiap teks dalam kitab tersebut. Nah, ide itulah yang harus dikhotbahkan. Bukan ide manusiawi kita, bukan ide dari otak kita, tetapi ide harus muncul dari firman Tuhan. Karena ada kelemahan khotbah deduktif ketika kita mengandalkan ide-ide kita. Ingat, otak kita ini terbatas, ya. Kadang-kadang kita sudah begini. Ada satu titik pengkhotbah deduktif akan begini. Saya sudah pernah khotbah ini. Yang ini sudah pernah saya khotbahkan. Yang ini saya sudah pernah khotbahkan. Khotbah apa lagi ya? Muncullah hamba-hamba Tuhan yang kehabisan bahan. Akhirnya lihat di Google, cari bahan-bahan yang ada karena dia udah nggak punya ide. Bertambah usia, pikiran kita makin berkurang, ide kita makin tipis. Nah, seperti kemarin yang saya ceritakan, ada seorang pendeta yang udah usia 70, karena dia cara mempersiapkannya dengan cara deduktif, sudah dipikir, tambah tua, kesehatannya menurun, mempersiapkan khotbahnya sulit. Sampai satu hari Minggu dia berkata bahwa Roh Kudus tidak bicara apa-apa, jadi hari ini tidak ada khotbah. Gitu kan. Karena apa? Dia sudah nggak ada ide. Nah, sedangkan pengkhotbah induktif adalah dia terus membaca. Saya percaya bahwa inilah kuasa firman Tuhan, Alkitab yang ada di tangan kita, bahwa Alkitab itu firman Allah yang tidak akan pernah habis. Dipelajari sampai kapanpun, dibedah oleh pendeta siapapun seluruh dunia, dia tidak akan kehabisan ide. Jadi ketika kita mempelajari, menyiapkan firman Tuhan dengan cara yang benar, seperti kemarin saya katakan, kita tidak akan pernah kehabisan bahan khotbah. Karena Alkitab begitu banyak ide. Kalau mengandalkan ide kita, biasanya satu gereja hanya dibingkai dengan beberapa khotbah. Oh, pertobatan, berkat, gitu ya. Kemudian perpuluhan dan sebagainya. Idenya berputar. Jemaat akan berpikir, oh firman Tuhan isinya itu aja ya. Padahal firman Tuhan berisi begitu banyak cerita, begitu banyak ide yang kadang-kadang kita melewatkannya jika kita mempersiapkan dengan cara yang salah. Pendekatannya salah, kita nggak menemukan ide begitu banyak dari firman Tuhan. Nah, ini tidak saya catat, tapi saya punya usul, contoh. Bagaimana sih kita supaya tidak kehabisan ide menyampaikan firman Tuhan itu? Bapak Ibu bisa membuat rancangan di dalam gereja. Contoh, oh tahun ini kita sedang membahas Efesus dari 1 sampai pasal yang ke-6. Selesaikan pelan-pelan. Nah itu menolong kita tahu besok mau khotbah apa. Gitu ya. Oh hari kami menyelesaikan dalam 1 tahun ini kitab Roma. Oke. Saya khotbah hari Minggu Roma 1 ayat 1 sampai sekian. Nanti istri saya akan menyambung Roma 1 ayat sekian paragraf berikutnya. Adik saya akan menyambung Roma sekian. Itu menolong bahwa Alkitab itu mempunyai banyak begitu ide.
Salah satu contoh, apakah Bapak Ibu pernah mengkhotbahkan ini? Hal yang pertama kami coba dulu, perkataan-perkataan yang langsung dari mulut Yesus. Pengajaran yang langsung keluar dari mulut Kristus. Itu bagus. Sebelum belajar dari Rasul Paulus, sebelum belajar dari Yohanes, sebelum belajar dari hal-hal yang lain. Kadang kita melewatkan apa sih ajaran Yesus yang keluar langsung dari mulut Yesus. Nah, itu membuat kita bisa runtut menyampaikannya pelan, pelan, pelan. Nah, ini ide-ide. Khotbah satu kitab, pelan-pelan selesaikan. Itu sangat menolong jemaat mengerti firman Tuhan secara komprehensif. Enggak potong-potong, enggak comot sana, comot sini. Dan kami pernah membahas 1 Korintus dan 2 Korintus. Itu 2 tahun enggak rampung. Artinya selalu ada bahan khotbah terus. Kami sudah masuk di kitab Roma, dan ini sudah bulan November, kami masih di pasal yang ke-12. Artinya masih banyak pasal-pasal yang belum terselesaikan. Ini yang kami terus pelan-pelan ajarkan kepada jemaat, sehingga jemaat mengerti konflik-konflik, peristiwa-peristiwa dalam firman Tuhan, ide-ide yang saya mau katakan, ternyata ide-ide tema-tema dalam Alkitab itu banyak dan kaya sekali. Nah, kenapa yang didengar jemaat kok cuma itu aja, itu saja? Karena itu tidak punya ide, tidak membaca, tidak induktif, tapi deduktif tadi. Nah, saya mendorong setiap kita, dan kita akan belajar bagaimana membuat sebuah khotbah induktif ini, ya, supaya sampai kapanpun Bapak Ibu tidak akan pernah kehabisan bahan khotbah dengan cara yang benar. Nah, Bapak Ibu, dari cara mempersiapkan khotbah ini, menentukan jenis khotbah yang akan dibangun. Orang yang membangunnya dengan deduktif, pasti khotbahnya topikal. Apa sih topikal? Topikal itu khotbah yang dibangun dengan ide-ide pengkhotbah dan kemudian dicarikan ayat rujukan yang mendukung ide tersebut. Ilmu, kalau saya katakan sederhana, ilmu cocokologi, cocok. Nah, mana yang cocok lah kita sambungkan gitu ya. Mana yang kira-kira pas ini. Wah, ada jemaat yang kurang taat ini. Saya akan khotbah ketaatan. Saya akan carikan ayat-ayat yang mungkin bisa membuat jemaat taat, itu bagaimana caranya. Wah, kita cari konkordansi, lihat di Google. Tapi idenya sudah dari kita dulu. Biasanya khotbah topikal ini digunakan. Nanti ada contoh bagaimana khotbah topikal. Tetapi perhatikan bahwa khotbah topikal ini berbahaya. Khotbah topikal ini mengabaikan konteks tiap teks yang kita ambil. Karena apa? Kita sadar ketika dalam hermeneutik kita belajar, setiap teks yang ditulis tidak boleh lepas dari konteks penulisnya. Kenapa teks itu ditulis? Siapa yang menuliskannya? Kenapa muncul hal seperti itu? Kita nggak boleh mengabaikannya. Tetapi bagi pengkhotbah topikal, dia abaikan semua konteks, yang penting teksnya cocok dengan idenya dia. Dia akan ambil. Ini khotbah topikal. Kemudian kalau induktif, muncullah khotbah ekspositori. Apa toh ekspositori? Ya, asal katanya dari expose, ya, mengekspos. Adalah komunikasi dari suatu konsep atau gagasan Alkitabiah yang dapat diambil melalui penafsiran yang benar dari ayat-ayat Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus, diterapkan melalui kuasa Roh Kudus pada kehidupan pengkhotbah dan pendengar khotbah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang akan kita pelajari dalam kelas homiletik kita. Kita akan belajar membangun khotbah ekspositori. Kenapa penting? Kalau untuk membangun khotbah topikal, Bapak Ibu nggak usah belajar. Gampang sekali. Tinggal apa idenya, cari teks sembarang di Alkitab, pokoknya cocok dengan ide Bapak Ibu, selesai. Dan itu membahayakan.
karena kita asal comot. Tapi yang kita perlu pelajari bagaimana membangun khotbah ekspositori. Ingat, induktif tadi, kita membaca Alkitab kita menemukan teks, kemudian kita menemukan ide dari teks yang kita baca, kita ekspos keluar. Kita sampaikan kepada jemaat apa maksud teks tersebut. Itu khotbah ekspositori. Nah, ini contoh khotbah topikal. Nah, contoh khotbah topikal. Saya kasih judul, Hidup yang Diberkati Tuhan. Wah, semua pasti senang nih jemaat. Wah, yes, saya mau diberkati Tuhan. Khotbahnya keren, hidup yang diberkati Tuhan. Saya tidak membaca teks, saya hanya punya ide di sini, saya akan tentukan satu. Bagaimana khotbah yang diberkati Tuhan? Saya akan buat teks seperti ini. Taat memberikan persepuluhan. Wah, gitu. Yang kedua, saya akan tulis memperhatikan hamba Tuhan. Keren ya, yang suka nanti buat khotbah ya. Yang ketiga, merenungkan firman. Apakah saya sudah membaca Alkitab? Belum. Ini ide saya. Saya idekan. Kemudian setelah saya dapat poin-poin ini, baru saya carikan ayat. Mana ya ayat yang tentang memberi perpuluhan ya? Ayat yang terkenal Maleakhi deh. Kemudian saya tulis Maleakhi 3 ayat yang 10. Memberi perpuluhan membuat kita diberkati Tuhan. Amin. Jangan lupa ya, semua harus perpuluhan. Kemudian yang kedua, kalau engkau mau diberkati Tuhan, harus memperhatikan hamba Tuhan. Kayaknya asik, hamba Tuhannya lagi butuh uang di rupanya. Memperhatikan hamba Tuhan. Saya carikan teksnya. Carikan 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Ini tentang Elia dan janda Sarfat. Lihat, janda Sarfat yang miskin itu nggak punya apa-apa. Harus memperhatikan hamba Tuhan. Harus kasih makan hamba Tuhan. Maka dia diberkati. Wah, kalau Bapak Ibu nggak memperhatikan hamba Tuhan, mati. Wah, gitu ya. Gitu ya. Wah, gitu kan. Kita takutin supaya mereka memberi, gitu ya. Perhatikan hamba Tuhan. Namanya topikal. Kita bebas membuat topik apa saja. Yang ketiga, merenungkan firman. Saya buka-buka, kemudian cari teks mana yang enak ya. Sudah pakai Mazmur sajalah. Akhirnya saya tulis di situ Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apapun yang diperbuatnya berhasil. Hore. Nah, dalam waktu yang singkat saya bisa membuat khotbah topikal. Pertanyaannya, apakah saya pengkhotbah yang jujur? Tidak. Kenapa? Saya mengabaikan konteks Maleakhi. Saya mengabaikan konteks 1 Raja-Raja. Saya mengabaikan konteks Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya hanya ambil ayat yang cocok dengan saya. Bahasa yang kasar, saya sedang memperkosa ayat-ayat ini untuk cocok dengan keinginan saya. Mungkin cara pembahasannya, penyampaiannya bagus, indah. Setelah penyampaian semua pengen diberkati, kantong kolektor berjalan, ibadah selesai. Ya, ini contoh khotbah topikal. Jadi sangat mudah dan cukup berbahaya karena kita tidak memperhatikan konteks setiap ayat yang kita ambil. Yang penting cocok. Saya harap teman-teman tidak melakukan hal ini. Gitu ya. Setelah belajar di kelas ini, kalau ada yang masih begini, Anda berdosa loh. Ya, harus bertobat. Nah, apa sih keuntungan khotbah ekspositori? Kenapa sih Pak saya harus belajar khotbah ekspositori? Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah saya mencet apa ini? Oke. Keuntungannya adalah tema atau gagasan yang disampaikan pasti Alkitabiah.
Ini saya tidak membicarakan bagaimana cara performa kita, bukan. Tetapi bagaimana kita menyiapkan khotbah ekspositori ini. Kalau Bapak Ibu menyampaikan ini keuntungannya, tema atau gagasan yang disampaikan pasti alkitabiah. Karena nggak lepas dari konteks setiap nats. Khotbah kita harus jujur. Teks itu ngomong apa, latar belakangnya bagaimana kita sampaikan. Yang kedua, khotbah ekspositori itu mudah dimengerti pendengar. Karena disampaikannya dengan sistematis. Sehingga jemaat mengerti apa yang harus dilakukan. Kenapa dari awal saya berikan bagan itu menolong jemaat tahu apa sih yang saya harus lakukan. 1, 2, 3. Kalau ada bahan 4, 1, 2, 3, 4. Ulang jelas. Ada ketika kita nggak punya sistematis, banyak jemaat nggak tahu saya harus mencatat apa di gereja. Apalagi kalau Pak Pendetanya berkhotbahnya seperti pohon beringin. Bercabang luas, tidak ada ujungnya. Jadi sangat disayangkan sekali. Tapi khotbah ekspositori menolong jemaat sistematis. Ketika ditanya di rumah, khotbahnya tentang apa? 1, 2, 3. Tahu apa yang dikerjakan. Ini menolong kita. Yang ketiga, keuntungannya adalah fokus pada tema dan konteks teks yang sedang dibahas. Ya, benar-benar mengekspos ya. Keuntungannya kita bisa fokus di sana. Nah, ada hal yang menarik menurut saya. Khotbah ekspositori itu menghemat amunisi pengkhotbah. Memang ada hamba Tuhan tertentu yang nggak afdol atau merasa bahwa kalau ayatnya sedikit itu nggak rohani. Jadi dia akan banyak ayat, 1 keranjang, 2 keranjang dalam sebuah khotbah. Mereka merasa itu puas, itu obsesi mereka. Tetapi saya mau tanya, Bapak Ibu mau khotbah berapa lama? Artinya, kalau kita seorang hamba Tuhan, kita tuh masih berkhotbah hari ini, besok, ada tahun depan, ada bulan depan, ada tahun-tahun yang akan datang. Kalau semua amunisi kita khotbahkan hari ini, besok kita mau khotbah apa? Jadi hematlah amunisi itu. Firman Tuhan itu begitu luas. Ambillah sesuai konteks. Ambillah sesuai dengan tujuan firman Tuhan tersebut. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Untuk membunuh seekor nyamuk, bisakah kita memakai M16 atau tank untuk membunuh nyamuk? Bisa. Ya. Kita pakai tank, nyamuknya mati betul. Rumah kita roboh. Oh, kita pakai senjata. Wah, nyamuknya mati. Tapi banyak kerusakan. Artinya begini. Kalau untuk membunuh seekor nyamuk, kita hanya butuh menepuk dengan tangan, nyamuk sudah mati. Maksud saya begini. Khotbah ekspositori, Bapak Ibu tidak perlu membahas begitu banyak nas. Bapak Ibu menyajikan beberapa nas, tapi dalam bisa dimengerti oleh jemaat, tepat pada sasaran. Itu bagus, itu benar. Jadi hemat amunisi, nats kita begitu banyak, kita simpan. Jadi tadi Pak Ferry maupun teman yang berkata, ayo kita buat teks kita. Kita buat bahan khotbah pelan-pelan hari ini buat kita urutkan pelan-pelan. Kita bisa berkhotbah beratus-ratus kali dengan bahan yang tidak akan habis dengan cara khotbah ekspositori ini. Nah, saya harap ini menolong kita semuanya makin semangat untuk belajar khotbah ekspositori ini. Nah, secara singkat saya mau sampaikan beberapa macam khotbah ekspositori. Khotbah ekspositori ada khotbah tekstual. Tekstual itu artinya khotbah 1 ayat atau 1 frase. Contoh, ini saya kasih contoh. Gagasan utamanya menjadi pribadi yang mengerti kehendak Allah. Teksnya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu teksnya. Maka saya bisa menemukan ide dari teks tersebut dengan garis besar pertama. Bagaimana kita menjadi pribadi yang mengerti kehendak Allah? Kita harus menjadi pribadi yang tahu berterima kasih. Ya, mengucap syukurlah.
pribadi yang tahu berterima kasih. Hari-hari ini banyak pribadi yang nggak tahu berterima kasih. Kita sedang mengekspos bagaimana Rasul Paulus ketika menulis teks ini bla 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 bla. Garis besar yang kedua, bagaimana menjadi pribadi yang mengerti kehendak Tuhan? Pribadi yang taat melakukannya dengan setia. Latar belakangnya, teksnya berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kadang-kadang kita hanya mengucap syukur dalam hal tertentu, doa kita dijawab oleh Tuhan. Oh, kita setia mengucap syukur. Tetapi ketika ada persoalan yang nggak dijawab Tuhan, kita sulit sekali mengucap syukur. Maka kalau mau tahu kehendak Tuhan, jadilah pribadi yang mau taat melakukan ucapan syukur itu dengan setia. Karena dikatakan di sana mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Nah, kalau kita mau tahu kehendak Allah, mengucap syukur. Tahu berterima kasih. Yang kedua, lakukanlah dengan setia. Maka engkau dan hidupmu sudah melakukan apa yang namanya kehendak Allah. Ini tekstual, khotbah singkat, renungan singkat, tapi eksposisi. Tidak keluar dari teks-teks lain. Maksud saya gini, dengan satu ayat saja kita bisa menemukan 2 garis besar. Sudah cukup buat khotbah. Tinggal Bapak Ibu tambahi garis besar. Tambahi ilustrasi. Sudah. Mau panjang waktunya berapapun, bisa jadi. Hanya dengan satu teks. Kita pelajari. Tekstual. Berikutnya, saya memberikan contoh topical expository. Nah, yang pertama tadi hanya topical. Ini topical expository. Contohnya khotbah doktrin. Artinya kalau khotbah doktrin kita harus lengkap mengambilnya. Kalau kita khotbah tentang keselamatan, kita harus cari teks yang sesuai, yang benar-benar membicarakan tentang konteks keselamatan. Tentang biografi atau tentang tokoh, masalah atau isu-isu global. Tetapi tetap yang kita ambil adalah sesuai dengan teks yang kita bawa. Contoh, gagasan utama, Tuhan memakai orang seperti Anda. Nah, 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 28 saya beri garis besar gini. Tuhan memilih orang yang tak mungkin. Garis besar kedua, Tuhan mengubah orang yang tak mungkin. Yang ketiga, Tuhan memenangkan melalui orang yang tak mungkin. Nah, gitu ya. Ini contoh bagaimana, di mana topikalnya, Pak? Topiknya Anda lihat. Biasanya eksposisi atau ekspositori, dia urut. Poin pertama dari ayat yang kecil, 9 sampai 11. Baru nanti 22 sampai 24. Baru yang terakhir 26 sampai 28. Tapi karena ini topikal, dia bisa acak. Bisa mana yang kita anggap paling, ini lebih utama dulu. Ini. Itu diperbolehkan. Tetapi masih dalam satu konteks yang benar. Gitu ya. Tuhan memenangkan melalui orang yang tak mungkin. Ini contoh. Ada contoh lagi. Khotbah paragraf. Khotbah 1 paragraf. Khotbah 1 perikop atau 1 pasal, bahkan khotbah 1 kitab. Ini contoh yang saya sediakan. Berarti yang saya contohkan ini tidak boleh dikhotbahkan. Ini Efesus ya. Gagasan utamanya adalah pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan yang sudah memberikan segala berkat. Efesus 1, 3 sampai 14. Garis besar pertama, pujilah Bapa yang memilih kita. Pujilah Anak yang menebus kita. Pujilah Roh Kudus yang memeteraikan kita. Begitu. Jadi tinggal menambahinya lagi. Ini beberapa contoh. Apakah bisa, Pak, kita khotbah 1 kitab? Bisa. Filemon bisa kita khotbahkan 1 kitab. Karena dia hanya 1 pasal. Ya, toh? Bisa. Tapi jangan pernah khotbah 1 kitab dalam 1 pertemuan kitab Mazmur. Tidur semua. Orang akan tertidur ya. Pulang. Gak pulang-pulang ya lapar gitu. Baik. Ada
satu paragraf kita khotbahkan, ada satu perikop. Yang terpenting adalah ketika kita memotong sebuah paragraf atau perikop, jangan melepaskan konteks. Kadang-kadang dalam Alkitab kita, kalau Bapak Ibu melihat ada judul perikop, itu di teks asli tidak ada. Tetapi yang membuatnya adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Maksud saya adalah ketika Bapak Ibu membaca teks, abaikan dulu perikopnya. Baca keseluruhannya dulu, maka Bapak Ibu bisa menyimpulkan mana ya potongan atau penggalan khotbah saya berhenti dan saya memulainya dari mana. Tutup dulu judul perikopnya. Ketika Bapak Ibu membaca, Bapak Ibu akan menemukan judul yang baru. Mungkin tidak sama dengan yang perikop itu. Tidak apa-apa. Karena itu bukan firman Tuhan. Jadi jangan membuat perikop itu menjadi firman Tuhan. Tidak. Tetapi teks yang Bapak Ibu anggap sesuai, di mana saya satu paragraf ini saya bisa potong, satu perikop saya potong. Itu yang dikhotbahkan. Ya. Kemudian khotbah, eksposisi, riwayat hidup. Nah, apa sih yang bisa kita khotbahkan tentang riwayat hidup? Kisah menonjol dari tokoh-tokoh Alkitab. Bisa jadi karyanya, bisa jadi kehidupannya sampai kematiannya boleh. Bisa jadi iman yang luar biasa dari dia muda sampai dia tua yang bisa kita pelajari. Apapun yang kita anggap, kita membaca dan kita menemukan ide dari tokoh-tokoh tersebut, kita bisa sampaikan menjadi khotbah eksposisi, ekspositori yang riwayat hidup. Contoh, kita bicara soal Rasul Thomas. Maka saya menemukan garis besar pertama, pelihara kepercayaanmu ketika situasi buruk. Yohanes 11 ayat 1 sampai 16. Yang kedua, pelihara kepercayaanmu ketika mengalami keraguan. Ini ada pertanyaan yang membuat dia ragu. Tapi dia tetap percaya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Garis besar yang ketiga, pelihara kepercayaanmu ketika timbul ketidakpercayaan. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Jadi ini riwayat. Mungkin ada tokoh-tokoh yang lain bisa Bapak Ibu gali, bisa dipelajari, bisa menemukan. Mau Yusuf bisa, gitu. Ada banyak, Daniel bisa. Ada tokoh yang terkenal, Kaleb, sangat bagus sekali. Apapun bisa kita pelajari dengan baik di sana. Jangan Superman. Ya, Alkitab jadi sumbernya. Nah, saya sementara cukup sekian karena waktu, dan saya berharap apa yang saya bagikan boleh jadi berkat dan menguatkan kita semuanya. Ada pertanyaan? Waktu kita sedikit, boleh? Iya, Pak. Jadi kesimpulannya, Pak dosen, tadi ada deduktif dan induktif. Apakah ada gabungannya ya, Pak? Ya, itu tadi yang topik ekspositori ya, Pak, jadinya. Iya. Oke. Itu bukan gabungan ya, Pak. Jadi kalau gabungan itu memang ada topical eksposisi, tapi bukan gabungan antara topical dengan eksposisi. Ya. Oke. Lagi, Pak? Saya, Pak, ada yang mau saya tanya. Iya, Ibu Remina. Ibu Nove, Pak. Oh, Bu Novel ya. Oh iya, Ya. Bu Joni. Iya, yang saya tanyakan Pak, kan Bapak bilang tadi ada tugas. Tugasnya itu kan garis besar 1, garis besar 2. Itu satu judul aja, lalu dibuat garis besar 1, garis besar 2. Atau satu garis besar satu judulnya, garis besar 2 satu judulnya, atau gimana? Iya.
Ibu itu bagian dipelajari dulu karena nanti cara membangunnya nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi bagian itu dibuat supaya Bapak Ibu punya bingkai pikir bahwa oh membuat khotbah itu katakanlah judulnya tadi ya, bagaimana hidup menjadi berkat. Pendahuluan dibuat. Kalau Bapak Ibu punya 3 garis besar berarti garis besar 1 apa menurut Efesus itu. Nah, baru dijelaskan. Garis besar kedua yang mendukung judul. Yang mendukung judul yang Bapak Ibu buat. Ya, Tetapi baik, Pak. judul itu dibuat terakhir ya, Bu. Ya. Pak Irawan, ada pertanyaan, Pak? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Pak. Saya pernah dengar tentang katanya khotbah tuntunan, Pak. Itu gimana ya? Jadi itu khotbahnya yang saya dengar itu dia nanti dari ayat ini dia bisa lompat ke ayat lain, nanti lompat lagi ke yang lain, tapi itu nanti ujung-ujungnya itu artinya baru dapat gitu. Itu bagaimana ya, Pak? Khotbah tuntunan ya, Pak, istilahnya, Pak. Yang nuntun siapa, Pak? Itu kalau dari yang pernah saya dengar ya Pak ya, itu katanya tuntunan dari Roh Kudus. Contohnya dia menceritakan satu ayat kan, nah, nanti dia lompat lagi ke apa kitab-kitab yang lain gitu. Tapi dia udah di luar daripada arti ayat itu. Tapi nanti ditarik ujung-ujungnya itu baru dapat satu arti yang diberitahu gitu Pak. Iya, iya. Mirip jalan Ya. suci dulu dong. Ya, itu topikal juga, Pak. Itu topikal juga. Jadi begini, pada awal pertemuan kita sepakat bahwa akal budi dan peran Roh Kudus harus bersama-sama. Tapi kalau kita menggunakan satu sisi, hanya tuntunan Roh Kudus, memang tampak bahwa kita itu pengkhotbah yang rohani, mengandalkan roh. Tetapi sebenarnya ada sisi lain seperti kita nggak siap. Ya, kayak Roh Kudus itu nggak menyiapkan matang satu-satu seperti itu. Memang ada, Pak. Saya akui ada aliran-aliran tertentu yang mengalir begitu gitu. Tapi sadari bahwa ketika kita ada di tempat itu, kita akan menemukan satu titik bahwa itu aja yang disampaikan. Pasti berkutat di situ saja. Coba Pak Ferry yang mengalami hal itu pasti tahu. Oh, ya nanti ujungnya ini, ya, ujungnya ini. Gitu. Ya, kita tidak mempelajari itu, Pak Irawan. Ya, tapi memang dalam kenyataannya ada yang seperti itu. Ya. Tapi sebaiknya jangan. Sebaiknya Ya, jangan dilakukan. betul. Oke. Ya, betul. Setuju. Jadi seandainya ada hamba Tuhan yang berkata begini, saya pernah menemukannya. Seorang pendeta sudah di depan mimbar, dia berkata begini, Bapak Ibu, saya sudah siapkan khotbah A, tapi saat saya berdoa Roh Kudus berkata saya harus khotbah B. Itu bukan tanpa bahan, tetapi sudah katakanlah seperti Pak Ferry, sudah ada 150 bahan khotbah. Jadi ketika di mimbar Roh Kudus ngomong kamu khotbah yang ke 100. Nah, Pak Ferry sudah siap dengan khotbah itu di atas mimbar. Karena Roh Kudus berkata lain. Gitu ya Pak Ferry ya. Nah, tetapi jangan dijadikan alasan bahwa Bapak Ibu nggak siap khotbah. Atau yang kedua, ada hamba-hamba Tuhan yang terpengaruh suasana sehingga dia mengubah khotbahnya. Saya ngalami juga ada hamba Tuhan yang dia udah siapin khotbah, judulnya udah siap. Tapi lihat pemimpin pujiannya nggak ngangkat, katakanlah ini rohani banget ya. Pemimpin pujian nggak ngangkat, suasana nggak enak, moodnya Pak Pendeta tuh hilang. Langsung dia bisa ganti bahan khotbah yang lain. Ada, itu terjadi. Jadi, loh, khotbahnya kok nggak seperti yang disiapkan. Ini Roh Kudus bicara yang lain katanya gitu. Tapi beberapa kali saya lihat karena dia terpengaruh oleh suasana. Dia jengkel dengan worship leadernya, dia kok nggak pas ini semuanya gitu. Jadi khotbah bisa berubah. Nah,
Hati-hati dengan itu. Kita fokus ke firman saja. Ya, betul. Siap? Ada yang lain sebelum kita akhiri? Dikit tambahan. Ya, mari Pak. Ya, seperti yang pertanyaan tadi Pak Irawan Pak Irawan ya, betul. itu pengalaman saya bertahun-tahun ya dalam persekutuan yang memang kita dilarang mempersiapkan khotbah dari rumah. Jadi kita menanti Roh Kudus di saat persekutuan. Itu bertahun-tahun. Dan setelah saya akhirnya mulai merenung bahwa ternyata buat saya ambil kesimpulan itu merupakan pembodohan. Dan kita nggak belajar Alkitab, kita hanya menunggu Roh Kudus di persekutuan, dia tuntun apa, baru kita berkhotbah di sana. Sementara kita harus pelajari Alkitab dengan baik supaya kita bisa tahu latar belakang penulisan Alkitab. Nah, dengan didorong itulah makanya saya akhirnya belajar. Sekalipun saya dilarang tidak boleh mempersiapkan khotbah, tetap saya sudah persiapkan khotbah dari rumah. Itu pun kan dipimpin oleh Roh Kudus dipersiapkan khotbah. Tunggu rema ya Pak Fer. Tunggu rema. Ya kita diajarin tunggu rema di persekutuan. Begitu. Kalau kita bawa persiapkan khotbah dari rumah sampai di persekutuan kita akan ditengking. Dalam nama Yesus. Diusir pikiran manusia. Jadi akhirnya orang persekutuan kehilangan pikiran semuanya waktu itu udah. Karena ditengkingin terus. Dahsyat ya. Jadi itu pengalaman bertahun-tahun yang kita alami. Penting belajar menyusun khotbah itu sangat penting. Puji Tuhan. Ada tambahan Pak Dosen? Ya. Ada jemaat bahkan sebagian besar ya, bahkan pengurus maupun majelis itu sering menganggap kita ini pendeta-pendeta, mau disiapkan mau tidak siap itu harus tetap siap karena mereka pakai ayat begini, siap atau tidak siap harus siap. Jadi kadang-kadang sudah ditentukan nanti siapa yang khotbah, tiba-tiba orang itu pas hari H nggak mau dia, kayak gitu kan. Akhirnya kembali lagi sama pendeta kan. Ya. Waduh, jadi disuruh orang lain kan Bapak pendetanya. Iya. Yang sering muncul kalau saya lihat-lihat dengar-dengar siap atau tidak siap. Nah, yang dimaksudkan dengan siap atau tidak siap ini, siap imannya kita atau kita harus siap dengan membawa bahan khotbah di dalam pikiran. Oh, saya harus siapkan bahan khotbah nanti dipilih atau tidak dipilih. Atau memang apa yang kita tahu itu yang kita khotbahkan. Ya. Gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik atau tidak baik waktunya, diganti siap atau tidak siap ya. Jadi kedua-duanya dipakai Pak, siap hati maupun siap bahan khotbah. Ketika saya diperhadapkan hal seperti ini, saya tahu caranya yaitu setiap kali, ini mungkin tips bagi kita semua, setiap kali kita dalam pelayanan, bukan tugas kita pun berdoa minta Roh Kudus. Kalau saya harus menyampaikan firman Tuhan, saya harus ngomong apa? Walaupun bukan kita yang khotbah. Ketika kita datang, Tuhan kalau saya disuruh khotbah hari ini, saya khotbah apa ya? Saya siapkan. Sehingga ketika hal yang seperti Pak Joni katakan tadi, Bapak pendetanya, oh baik, saya langsung maju Pak. Karena Roh Kudus, saya sudah berdoa dan saya sudah menyiapkan diri bahwa ini yang Tuhan mau. Tentunya dengan sudah disiapkan dari rumah. Gitu Pak. Pokoknya jangan terkesan Bapak tidak siap di mimbar. Jam terbang nanti akan menolong kita. Oh, tahu nih orang-orang ini pasti ngeles ini. Gitu. Saya siapkan dari rumah. Begitu Pak. Bagaimana Pak Sandi menolongkah? Ya, saya menyampaikan itu tadi karena ada beberapa pengalaman baik di saya maupun orang lain juga begitu. Ya. Selalu mereka pakai ayat itu. Ya. Saya belajar dari bapak saya, Pak. Di setiap persekutuan doa hamba Tuhan, khususnya yang ngeroh-ngeroh begitu.
ditunggu 1 jam, nggak ada yang bawa firman. Kemudian ada yang bilang gini, ada kayak yang punya firman, Bapak saya pasti maju. Ada, kita banyak firman kok, gitu ya, gitu ya. Artinya kita harus selalu siap, ya, kapanpun ya, baik atau tidak baik waktunya. Demikian. Haleluya. Baik, jika tidak ada, bagaimana? Kita akhiri karena sudah jam 9 lebih. Sudah jam 9. 10. Betul. Ya. Terima kasih untuk atensi, terima kasih untuk semangat Bapak Ibu sekalian di kelas ini. Saya bersyukur kita bertemu Senin depan. Mungkin agak berat, tetapi kita akan jalani bersama-sama penuh semangat. Amin. Sebagai pemberita-pemberita firman. Ya. Ya. Makasih Pak dosen. Tambah berat, tambah seru. Siap. Kita tetap semangat ini. Ya, dengan kasih Pak Borno Siombing boleh memimpin kita doa untuk menutup kelas kita. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Kau Allah kami yang luar biasa, yang sudah memperlengkapi setiap kami, hamba-hambamu Tuhan, yang ada di Zoom ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas, sekalipun kami dibatasi tempat dan jarak ya Tuhan. Dan kami bersyukur lewat hamba-Mu yang sudah memperlengkapi setiap kami mendapatkan sesuatu yang baru malam hari ini. Kau memberkati hamba-Mu Pak dosen kami dengan pengurapan yang baru, hikmat yang baru ya Tuhan, sehingga Tuhan terus memberkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa pada saat ini buat setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah tergabung di dalam Zoom ini Tuhan, bahkan yang belum dapat hadir, kalau mereka sakit biarlah Tuhan yang menyembuhkan, menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan Kau sudah mempersiapkan setiap kami, dan biarlah kebenaran Tuhan terus tetap tinggal dalam kami, dan kami belajar untuk menyatakan kebenaran siap dan tidak siap waktunya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan setiap apa yang kami terima, kami boleh dengan rendah hati mau belajar, dan kelak di hari-hari yang akan datang kami juga belajar untuk menerapkannya dan juga untuk mengajar orang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Jauh dari apa yang kami minta dan doakan, Engkau Allah yang sanggup memerlukan, menyediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Pak Ketua kelas, Shalom. Saya foto sebentar, satu foto dulu. Untuk slide pertama, Ibu boleh buka kameranya. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Sudah Bapak Ibu Saudara, sudah saya. Kembalikan kepada Pak semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Selamat beristirahat. Sehat selalu. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi. Ketemu semua. Ada beberapa rumusan pengakuan iman yang lain selain untuk namanya Pamit keluar ya. Pamit juga.